Akhirnya Zio memutuskan untuk menerima panggilan itu. "Halo, ini siapa ya?" tanya Zio datar. Zio bisa mendengar suara isakan dari seberang sana. Naya memang tak sanggup menahan tangisannya ketika mendengar suara yang begitu ia rindukan. "Nei, ini kamu kah?" tanya Zio lirih, tiba-tiba saja matanya memanas. "Iya, ini saya tuan," jawab Naya terbata. "Kamu di mana, Nay? Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaan bayi kita? Sepertinya kamu sebentar lagi akan lahiran," cecar Zio lirih. Sebisa mungkin dia menahan sesak di dadanya agar tidak menangis. Dia begitu merindukan Naya. "Tuan, apa Anda sedih?" ceplos Naya. Aku sangat kehilangan kamu, Nay." Zio memejamkan matanya. Setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. Naya tersenyum dari seberang sana, sambil menyeka air matanya. Saya sudah melahirkan," ucap Naya lirih. "Benarkah? Katakan kamu di mana. Aku akan menyusul ke sana." Zio antusias, ingin bertemu ibu dan anaknya tentu saja. Naya tersenyum kecut. Dia tak ingin secepat ini berpisah dengan anaknya. Naya berpikir, Zio ingin menemuinya karena ingin cepat-cepat ngambil bayinya. Tak semudah itu, pikirnya. "Tuan, maukah Anda mengazani anak kita?" tanya Naya dengan lirih. Dia tak menjawab pertanyaan Zio tadi. Mata Zio berkaca-kaca. Dia terharu dan bahagia, karena Naya memintanya mengazani anaknya. Meski mereka berada pada tempat yang berbeda. "Tentu saja. Katakan kamu di mana. Aku akan segera datang," ujar Zio lirih, sekuat hati menahan sakit di dadanya karena kesedihan. "Lewat telepon saja," lirih Naya. Zio memejamkan matanya. "Baiklah," jawabnya dingin. Ada rasa kesal akan keputusan Naya. "Tunggu sebentar," ujar Naya. Naya memberikan isyarat pada Arga untuk mengantarnya ke ruangan bayi. Dengan naik kursi roda, Naya menuju ke ruangan bayi dibantu Arga. Dengan izin dari dokter, Naya membawa ponsel ke ruangan bayi. Mendekatkan ponselnya ke dekat bayinya. "Silahkan tuan," ujar Naya. Dengan suara parau, Zio mengazani kedua bayinya. Air mata Naya mengalir, mendengar suara Zio yang mengazani anak-anaknya. "Nay, anakku laki-laki atau perempuan?" tanya Zio lirih. "Perempuan dan anak kita." Ucapan Naya terhenti saat tangan Arga menyentuh bahunya. Naya mendongakkan wajahnya menatap Arga. Arga menggelengkan kepalanya. Naya menatapnya belum paham, tapi sedetik kemudian dia mengerti maksud Arga. "Nay, ada apa?" tanya Zio kembali dari seberang sana. "Tidak apa-apa, anak kita perempuan dan dia begitu cantik," jawab Naya. "Boleh aku melihatnya? Tolong video call saja," ujar Zio penuh harap. "Nanti jika kami sudah pulang ke rumah, saya akan video call Anda." "Terima kasih untuk semuanya, saya tutup dulu teleponnya," ujar Naya lirih. Tut. Naya segera menutup panggilannya sepihak, bahkan langsung mematikan ponselnya. Dia yakin, Zio akan berusaha mencarinya dan terus menghubunginya. Ingin tahu keadaan anaknya tentu saja. Sebenarnya Naya sedih, dia ingin sekali melihat wajah tampan suaminya. Ingin memeluk dan menciumnya, untuk berbagi kebahagiaan. Satu kabar lagi, dokter mengatakan satu anak Naya harus menginap di rumah sakit. Karena berat badannya kurang, sehingga harus masuk perawatan intensif dalam inkubator. Sedangkan yang satunya normal dan bisa ikut pulang. Naya mengangguk paham, meski ada rasa sedih di sana. Kini Naya dan Arga sudah kembali ke ruang perawatannya. Kenapa aku gak boleh bilang kalau aku melahirkan anak kembar?" tanya Naya heran. "Dengar Nay, mungkin Tuhan memberikanmu anak kembar agar kamu tak terlalu merasakannya kesedihan. Kami bisa menyerahkan satu anakmu pada suamimu dan satu anak lagi bisa kamu rawat." Perkataan Arga membuat Naya ceria. "Benar katamu Ar,
aku tak memikirkan hal itu tadi. Aku pikir, aku akan menyerahkan keduanya pada mereka. Naya tersenyum lebar. Arga ikut tersenyum. Kini Naya makin semangat, apalagi kata dokter dia sudah boleh pulang besok beserta satu bayinya. Sementara itu, Zio tampak uring-uringan ketika Naya mematikan panggilannya sepihak. Beberapa kali berusaha melakukan panggilan pada Naya, tapi nomornya sudah tidak aktif. Naya, kenapa kamu begitu tega padaku? Zio menggusar wajahnya kasar, lalu menghubungi orang tuanya dan mengatakan kalau Naya sudah melahirkan anak perempuan. Orang tuanya begitu bahagia mendengar apa yang dikatakan Zio. Mereka sengaja mengunjungi orang tua Naya, berharap mereka tahu keberadaan Naya. Rumah orang tua Naya, ada Bu Besan. Dengan ramahnya ibu Naya menerima kedatangan orang tua Zio beserta Zio. Setelah mereka duduk di ruang tamu, mereka mulai membuka percakapan. Kami mendapatkan kabar dari Zio, kalau Naya menelponnya dan mengatakan sudah melahirkan bayi perempuan. Ujar ibu Zio, wajahnya berbinar ketika berbicara. Iya, kami juga dapat kabar tentang itu. Wajah ibu Naya berubah sendu. Apa mama tahu Naya di mana? Sela Zio penuh harap. Kedua orang tua Naya saling tatap, dan kompak menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu, Naya masih saja menyembunyikan hal ini pada kami. Ayahnya sekarang yang menjawab. Zio dan kedua orang tuanya tampak kecewa. Mereka pun berbincang cukup lama, dan berharap Naya segera pulang. Setelah cukup berbincang, mereka pun pulang. Besoknya, Naya beserta bayinya sudah pulang ke Villa Arga. Bi Ratih menyambutnya bahagia. Waktu ke rumah sakit, Bi Ratih memang hanya mengantarkan pakaian Naya dan bayinya saja. Arga memintanya untuk pulang kembali untuk mempersiapkan kepulangan Naya dan bayinya. Alhamdulillah, Neng udah pulang. Meraih tangan Naya dan segera meraih bayi dari gendongan Naya. Bi Ratih menggendongnya dengan antusias. Aduh cucu nenek, ucapnya dengan wajah berbinar. Naya tersenyum melihatnya, membayangkan ibunya yang menggendong bayinya, matanya mulai memanas. Tenanglah, orang tuamu akan datang hari ini. Ucap Arga sambil menepuk bahu Naya, dia paham kalau Naya ingin bertemu orang tuanya. Mata Naya membulat sempurna, benarkah? Menatap Arga antusias. Iya, aku sudah meminta Pak Burhan untuk menjemputnya tadi pagi. Jawab Arga. Terima kasih Ar, kamu memang the best. Naya tersenyum lebar. Arga tergelak melihat tingkah Naya, lucu pikirnya. Naya meminta Bi Ratih menyiapkan banyak makanan untuk menyambut kedatangan orang tuanya. Kini Naya sedang istirahat, karena tubuhnya masih terasa sangat sakit pasca melahirkan 2 hari yang lalu. Sedangkan Arga menjaga bayi Naya. Dia terus memperhatikan wajah bayi yang mirip Naya itu. Bayi yang dibawa pulang adalah kakaknya, sedangkan adiknya masih di rumah sakit sampai nanti memiliki bobot normal. Ah, kamu cantik banget sama kayak ibumu. Arga menguyel-nguyel pipinya gemas. Owe-owe. Tiba-tiba saja bayi Naya menangis. Arga langsung panik, merasa bersalah karena sudah mengganggu tidurnya. Naya berusaha bangkit dengan susah payahnya. Aduh putri mama kenapa? Digangguin Om Arga ya? Duduk di tepi tempat tidurnya, sambil melirik Arga. Arga hanya nyengir, ini salahnya pikirnya. Ar tolong pangkuin ke sini dong bayiku. Pinta Naya. Aku gak bisa. Takut jatuh bayinya. Jawab Arga, sambil menyentuh pipi bayi Naya. Enggak bakalan, pelan-pelan saja. Dan kamunya hati-hati. Naya menatap Arga memaksa. Karena tubuhnya masih terasa kaku dan sakit-sakit, Naya belum mau banyak bergerak. Akhirnya dengan hati-hati, Arga menggendong bayi Naya dan menyerahkannya ke pangkuan Naya. Yeyey Om Arga hebat bisa gendong baby Naya. Ucap Arga narsis. Naya tergelak sambil geleng-geleng kepala. Ih Om Arga narsis.
Kekeh Naya. Biarin narsis juga, Om Arga ini udah gendong baby Naya ngedahuluin papanya. Hahaha, Arga tak menyadari kalau candaannya membuat Naya sedih. Naya jadi teringat Zio suaminya. Naya memeluk bayinya dan mengusap-usap bokongnya. Tuan, kamu sedang apa sekarang? Gumam Naya. Arga menyadari wajah sendu Naya. Maafkan aku Nay, jika aku udah nyakitin kamu. Arga menatap Naya dengan rasa bersalah. Gak masalah Ar, aku cuma inget suamiku. Jawab Naya lirih. Kamu terlalu naif hingga mau nyakitin hatimu sendiri. Pergi temui dia, aku yakin dia juga mencintaimu. Ujar Arga menatap Naya dengan tatapan yang entahlah. Dari mana kamu tahu itu? Menatap Arga lekat ingin tahu alasan dari perkataan Arga. Aku bertemu dengan, ujar Arga.